Halo, selamat malam, anak-anak. Dalam kesempatan ini kita kembali akan membahas pelajaran agama Hindu. Tentunya pelajaran yang kita bahas pada semester ini adalah pelajaran mengenai triguna. Jadi, apa itu triguna? Ya, nanti kita akan bahas. Pak tidak lupa menanyakan bagaimana kabar kalian, anak-anak. Apakah baik-baik saja? Tentu saja di musim pandemi ini, Pak berharap kalian semoga semuanya baik-baik saja. Mari kita awali pembelajaran dengan mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita membahas materi Triguna, sebaiknya kita membahas Bhagavad Gita bab 3 sloka 43 yang isinya sebagai berikut. Manusa sarva bhutesu vartate vai subha asubhesu samavisam subha swavekarayat, yang artinya adalah di antara semua makhluk hanya manusia sajalah yang memiliki kelebihan dalam bidang hidup, yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan melebur perbuatan yang buruk untuk menjadi perbuatan yang lebih baik. Demikianlah keutamaan kita sebagai manusia disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 43. Jadi kita sebagai manusia tidak usah berkecil hati karena kita sudah diberikan kelebihan dalam bidang hidup yang bisa dipergunakan untuk merubah diri kita untuk menjadi berperilaku yang lebih baik. Kita lanjutkan. Selamat datang dalam materi Triguna. Dalam pembelajaran ini tentu saja ada tujuan. Tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan pengertian Triguna, kemudian mampu menyebutkan bagian-bagian Triguna, selanjutnya mampu menjelaskan sifat-sifat Triguna dalam diri manusia. Kemudian standar kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah memahami sifat-sifat Triguna dalam diri manusia. Kita lanjutkan. Di dalam proses pembelajaran ini, kalian, para siswa peserta didik, diharapkan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tentu saja kalian membentuk kelompok di rumah kalian masing-masing, mengingat sekarang adalah pandemi COVID-19. Untuk itu, kalian harus memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, kemudian mempergunakan masker, kemudian duduk paling minimal 2 meter jaraknya dengan teman, kemudian mempergunakan hand sanitizer jika ada di rumah. Nah, itu yang harus diperhatikan pada musim pandemi ini. Lanjut anak-anak. Ya, tempat duduknya di rumah seperti itu. Kemudian setelah proses pembelajaran berlangsung, kalian akan disuruh untuk salah satu di antara kalian bisa secara bergiliran mempresentasikan ke depan anggota kelas kalian untuk menjelaskan pengertian dari Triguna dengan membuat video yang dibuat dalam satu file yang terdiri dari anggota kelompok kalian dan dikirimkan ke anggota grup kelompok WA yang kita sudah punya. Kemudian dalam presentasi kalian mengucapkan rasa terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kemudian menjelaskan pengertian Triguna, bagian-bagian dan menunjukkan sifat-sifat Triguna.
Dan waktu yang diberikan, yang disediakan adalah 1 minggu dari sekarang. Lanjut. Nah, sekilas di sini Pak akan menjelaskan pengertian dari triguna. Triguna terdiri dari dua kata, tri dan guna. Tri artinya tiga, guna artinya sifat dasar manusia. Kemudian pembagian dari triguna adalah satwam, rajas, dan tamas. Satwam adalah sifatnya bijaksana, sopan, bertanggung jawab, disiplin, cerdas, mempelajari ajaran agama, rajin belajar, dan lain sebagainya. Raja sifatnya aktif kreatif. Kemudian tapi ada angkuh dan sombongnya. Kemudian sifat tamas adalah sifat malas, enggan, tidak bertanggung jawab, mudah menyerah. Nah, itulah ciri-ciri dari masing-masing triguna. Kita lanjutkan, anak-anak. Di sini Pak menyampaikan sebuah foto yang disertai dengan video, yaitu seseorang dalam gambar ini tekun memusatkan pikiran kepada Sang Yang Widi, merupakan salah satu contoh dari perilaku satwa. Ya. Kita kembali, anak-anak. Di sini terlihat ada video mereka sedang melaksanakan upacara agama, yaitu upacara Dewa Yajna, dan di sini adalah upacara Mecaru juga, dan juga terdapat tayangan dari topeng yang juga menyampaikan pesan-pesan moral dalam ajaran agama yang bertujuan untuk memperbaiki kita selaku umat beragama. Ini adalah ada kegiatan Dharma Gita, merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan perilaku satwa. Lanjut. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh perilaku rajas. Perilaku rajas yaitu berupa produk, yaitu dua foto. Foto yang pertama dalam gambar ini adalah foto yaitu mesin perontok padi. Itu adalah salah satu karya dari perilaku rajas. Rajas yaitu inovasi, inovatif dalam kehidupan ini, yaitu seorang petani akan dilancarkan, diuntungkan ketika mereka mempergunakan mesin perontok padi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam proses menuai hasil pertanian padi. Kemudian di sebelahnya ada sebuah alat, yaitu alat panjat pohon yang diketemukan oleh seseorang yang juga merupakan karya inovatif dalam membantu mempermudah proses kehidupan dari seseorang, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani pohon kelapa, untuk memanjat pohon kelapa, mendapatkan hasil, yaitu dengan bantuan alat ini kehidupan mereka akan dipermudah. Ini adalah selanjutnya minta-minta yang saya temukan, yang Pak temukan di pasar, yang kehidupannya selalu melakukan aktivitas seperti ini, namun kita tidak bisa menyalahkan. Di sini juga terdapat kehidupan yang mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri dari perilaku yang bersifat tamas. Ya. Nanti dalam pelajaran ini kalian juga harus menyimpulkan, dan di sini Pak simpulkan, yaitu kesimpulan dalam pembelajaran ini
Triguna terdiri dari kata tri dan guna. Tri artinya tiga, dan guna artinya sifat dasar. Triguna adalah tiga sifat dasar manusia yang dibawa dari sejak lahir. Pembagiannya adalah Satwam, Rajas, dan Tamas. Satwam adalah sifat baik, sopan, disiplin, tanggung jawab, bijaksana. Rajas adalah sifat aktif, kreatif, inovatif, tetapi ada angkuh dan sombongnya. Sedangkan sifat tamas adalah sifat malas, rakus, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli, bodoh, atau penuh dengan kegelapan. Demikianlah ciri-ciri dari masing-masing perilaku triguna. Demikianlah anak-anak dalam kesempatan ini.